Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini adalah hari pertama aku untuk bisa memulai episode yang pertama di podcast Uplift Talk. Dan aku gak sendirian, aku ngundang Yeay. temen aku yang sangat luar biasa. Dan congrats Nu karena kamu menjadi tamu pertama di podcast aku kali ini. Yeay. Nah, ini kayaknya teman-teman juga udah gak sabar ya buat mengikuti obrolan kita hari ini. Dan Boleh. sebelumnya boleh banget dong Nuha, kamu perkenalkan diri dulu secara singkat. Misalnya boleh disebutin lah dulu dari kampus mana, terus lahirnya di mana, size bajunya apa, boleh kali ya? Masya Allah. Wah, ada yang mau beliin baju ya? Iya, kali aja ada yang mau ngado gitu ya. Kapan sih birthday-nya? Aku udah lewat. Oh udah lewat ya? Ya. Oh April. Oke, berarti tahun depan. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, makasih sebelumnya Mbak Husna udah ngundang aku ke podcast. Dan ini pertama kalinya. Sebelumnya kita juga udah pernah bersua ya. Iya. Perkenalan dulu kita satu roommate. Kemudian mengarah ke perkenalan. Jadi nama aku Nuha Anfaresi, bisa dipanggil Nuha. Sebelumnya aku berkuliah di Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Lingkungan. Dan kemudian aku juga salah satu santri di Pondok Pesantren UI bareng juga sama Mbak Husna. Kemudian aku lahirnya di Yogyakarta. Pernah setahun di Jogja, terus aku balik ke Bangka. Jadi tumbuh besarnya tuh di Bangka. Terus kalau sekolah zigzag gitu, jadi sampai SD di Bangka, terus habis itu SMP aku ke Jogja, balik lagi ke Bangka buat SMA, terus balik lagi ke Jogja, buat ini ya S1. Iya. Gitu. Terus S2 di luar gitu. Oke, thank you. Berarti ya kita satu kampus teman-teman kebetulan, tapi memang beda jurusan ya. Kalau Nuha di teknik lingkungan, aku di pendidikan. Tapi memang kita dulu satu kamar ya. Kita roommate dan kebetulan juga satu asrama. Gak nyangka sih ya dulu kita bakal sekamar. Iya. Itu siapa yang ngurutin ya? Aku gak tahu juga. Iya, aku kira itu memang udah dipilih dari awal, ternyata acak. Ya kan, dan ternyata satu kamar deh sama Nuha. So thank you Nuha. Nah tadi balik ke perkenalan tadi ya. Tadi kan pertama kamu SMA-nya juga di Bangka. Terus balik lagi ke Jogja buat kuliah dan menyelesaikan sarjana di teknik lingkungan ya. Betul. S2-nya di luar ya? Berarti oke. S2-nya di luar. Kalau boleh tahu di mana nih untuk kampusnya? Aku S2 ambil di UC Berkeley di California, Amerika Serikat. Oke, untuk jurusannya? Untuk jurusan, jadi aku tuh ngambil Civil and Environmental Engineering. Untuk konsentrasinya aku ambil Civil System. Oke. Itu periodenya pendek, jadi cuman satu tahun akademik. Berarti gak 2 tahun ya? Iya enggak, mostly engineering school di US dan UK itu 1 tahun gitu. Mostly. Untuk S2-nya ya, tapi kalau untuk S3 ya panjang gitu. Iya. Ada rencana S3 ke luar negeri lagi gak nih? Doakan aja, jadi karena memang target ya untuk S3, jadi masih mempersiapkan gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Nuha, kamu apakah dulu memang ada plan buat kuliah di UC Berkeley atau enggak? Maksudnya hal yang di luar rencana kamu. Gimana sih kamu memulai journey kamu di UC Berkeley gitu, boleh diceritain dong? Boleh. Jadi mungkin aku sama kayak teman-teman audiens ya. Aku dari SMA biasa gitu. Terus orang-orang juga nggak pada tahu Bangka tuh di mana. Kadang kalau misalnya aku bilang aku dari Bangka, di mana itu, di NTT ya gitu kan. Jadi memang nggak seterkenal itu Bangka. Kemudian pas ada Belitung baru agak terkenal dikit gitu. Tapi mereka pada taunya Belitung doang. Gitu. Oh iya. Jadi waktu itu pas aku masuk SMA negeri dan biasa-biasa aja, aku bukan anak yang pinter banget gitu kan, yang selalu ranking dan sebagainya. Dan aku punya keterbatasan waktu itu di bidang sains gitu. Walaupun aku masuknya IPA ya. Jadi ada
kan kalau IPA tuh kan belajar matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. Terus nggak tahu kenapa kayak kok kayaknya susah banget ya pas guru ngajar. Terus tuh kayak aku tuh nggak bisa ngevisualisasikan gitu. Dan ternyata aku tipe orang yang belajarnya eksperiensial. Oh oke. Jadi learning by doing gitu ya? Iya, learning by doing. Dan pas dicek karakter aku tuh ternyata visual iya, terus audio iya, terus aku lupa satu lagi tuh apa gitu. Pokoknya ada 3 itu tuh full semua. Jadi kemungkinan besar aku harus tipe yang ngerjain gitu baru paham. Nah pas itulah aku coba apply buat lomba gitu, lomba penelitian. Awal-awal gagal dan alhamdulillah pas aku masukin ke LKIR, LIPI, sekarang namanya BRIN, itu membuka jendela baru gitu. Aku diminta untuk riset langsung di lab gitu kan, dengan penelitian yang project penelitian yang aku usulkan sendiri. Dan itu alhamdulillah, dan aku ngerasa kayak wah ternyata selama ini pelajaran kimia tuh mudah ya gitu. Jadi kayak di lab tuh kan kita ngerjain sendiri ya. Dan itu ada peneliti senior yang nge-guide kita. Gitu. Jadi aku kalau misalnya nggak tahu ada hal yang aku tidak ketahui, langsung tanya ke mentor gitu kan. Dan diajarin cara ngitung dan sebagainya, dan ada asisten-asisten dan sebagainya gitu. Dan itu membuka pikiran aku banyak banget, dan kayak baru paham karena kalau selama ini aku belajar mungkin salah gitu ya. Dari situ sih jadi membuka hal-hal baru dari penelitian itu, dan aku punya mimpi waktu itu, gak hanya di penelitian aja, aku pengen mengimplementasi gitu. Nah baru dari situ aku bawa ke kampus S1 di UII, kemudian lanjut S2 itu karena memang target aku belum nyampe nih. Aku baru nyelesain mungkin implementasi startup dan sebagainya di S1, kemudian S2 itu mau aku leverage lagi di bidang teknologi gitu. Dan di S2 kenapa aku ngambilnya UC Berkeley, jadi ini ada cerita dikit juga. Kebetulan waktu itu aku ke Amerika di tahun 2022. Jadi tahun 2022 itu aku ikut program dari USDS, US Department of State. Nama programnya YSEALI. Teman-teman juga bisa cek di internet ya, YSEALI. Itu buat anak-anak kuliah yang mau exchange ke Amerika Serikat gitu. Dan aku waktu itu dapetnya yang bagian Natural Resources and Environment kalau nggak salah, dan ke University of Montana. Nah di situ tuh aku ketemu sama Dr. Dan namanya. Dia kayak yang nge-supervise kita dan ngajarin kita banyak hal gitu kan tentang natural resources. Dan waktu itu aku konsul gitu ke beliau. Kayak aku tuh suka ngedeketin orang-orang yang udah expert di bidangnya gitu ya. Jadi biar kayak bisa ngasih pandangan baru. Karena aku udah bingung gitu, aku mau apply di mana, aku tanya aja ke Dr. Dan gitu. Dokter gitu, do you have any suggestion on grad school gitu kan. Terus dia nanya kamu mau belajarnya apa gitu. Dan belajarnya tentang teknik gitu, engineering gitu kan. Lingkungan atau apalah gitu. Gak apalah tapi fokusnya ke lingkungan sih, waktu air, lingkungan gitu. Terus habis itu Dokter dia langsung bilang, oh kenapa kamu gak nyoba UC Berkeley gitu kan. Terus aku bilang, oh UC Berkeley ya, tapi kayak tinggi banget gitu kan. Terus dia bilang, ya memang kompetitif sih, tapi aku punya saudara perempuan gitu yang alumni sana, nanti aku kenalin gitu. Dan dari situ tuh jadi kayak aku punya motivasi lagi gitu untuk apply ke universitas yang top 10. Awalnya kan kayak gak punya harapan lah, kayaknya susah banget gitu kan. Yang top 10 tuh hanya dari universitas dari yang favorit di Indonesia mungkin ya. Terus ya udah akhirnya aku dikenalin, dan kayaknya cukup waktu itu gak terlalu intens juga komunikasinya, tapi aku punya komitmen gitu untuk daftar salah satunya di Berkeley. Dan aku juga sempat konsul sama dia seorang movie director di bidang climate. Sebelumnya aku
pernah main film sama dia juga gitu kan. Wow. Dulu. Inventing Tomorrow bukan sih? Iya, Inventing Tomorrow. Jadi di situ, jadi aku masih kontekan sama dia. Terus dia bilang, iya kamu bisa UC Berkeley, tapi itu kompetitif banget kan. Kamu at least harus pilih safe school. Oke. Jadi safe school tuh yang sekolah biasa-biasa aja gitu kan. Jadi waktu itu aku pilih University of Michigan sama University of Arizona Oke. gitu. Itu di Amerika semua ya, di Iya, US Amerika semuanya semua. ya. Dan itu yang insya Allah mudah lah dapetnya. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya dapet. Jadi tapi yang pertama dapat itu Michigan, habis Michigan Arizona, dan yang Berkeley lama banget. Dan itu aku somewhat stres, aduh ini kapan ini keluarnya kan. Ya maksudnya LOA-nya belum keluar. Iya, LOA-nya belum keluar. Jadi enggak, aku diterima apa enggaknya tuh belum pasti kan. Di Berkeley lama banget, kayak bulan Maret gitu. Oke. Jadi yang dua udah keluar, orang tua aku udah bilang udah Michigan aja, Michigan fix Michigan. Tapi aku bilang enggak, aku mau lihat dulu Berkeley gitu kan. Dan alhamdulillah Berkeley lolos. Terus habis itu aku udah fokus ke Berkeley sih waktu itu. Jadi ceritanya sebegitu panjang prosesnya ya. Karena kan terkadang seseorang tuh cuma lihat finalnya aja gitu loh. Ya udah kalau udah diterima, ya mungkin biasanya ya orang-orang berpikir oh emang udah dasarnya anaknya pinter lah, atau mungkin dia punya orang dalam dan lain sebagainya. Ternyata ya tetap ada tahapan perjuangannya sendiri gitu. Betul. Oke. Prosesnya panjang. Iya benar, panjang banget. Nah kalau boleh tahu nih Nu, kalau boleh disebutkan beberapa strategi yang ini sangat membantu kamu untuk bisa dapat beasiswa, itu gimana? Boleh dong diceritain sedikit ke teman-teman. Ya. Strategi dapat beasiswa itu kemarin kan aku dapatnya LPDP. LPDP pastinya ada requirement, salah satunya IELTS atau IBT gitu. Aku udah pernah nyobain IBT dan juga nyobain IELTS ya. Wow. 2 IBT 2 IELTS. Sebenarnya waktu itu untuk IBT aku udah bisa masukin buat LPDP gitu. Tapi aku kurang confident kalau masukin ke kampus top 10 gitu. Karena biasanya yang dilihat itu yang 100 ke atas. Kalau IBT waktu itu TOEFL IBT dan dapetin 100 ke atas waktu itu aku kesulitan gitu. Kemudian aku beralih ke IELTS. Dan di IELTS itu aku ikut namanya bridging course. Bridging course dari LPDP. Ini bukan untuk anak LPDP, tapi untuk teman-teman yang habis lulus S1 kemudian mau dapat kursus gratis. Oh berarti itu free? Free. Free dari LPDP. Kemudian mereka tuh kayak bekerja sama salah satu institusi bahasa Inggris gitu deh. Aku lupa namanya. Di Jakarta? Di Jakarta, iya di Jakarta. Jadi kayak kita dapet guru IELTS dari memang kayak bener dari luar langsung. Bukan native? Bukan native. Jadi kayak orang Indonesia tapi dia udah pernah sekolah di Amerika atau di luar. Jadi kayak dia punya perspektif yang luas banget terkait S2, S3, gimana caranya dapetin LOA, gimana caranya IELTS-nya bisa bagus gitu. Dan alhamdulillah waktu itu selama 3 bulan kan. Dan itu enak banget, teman-teman dapat uang saku juga. Gitu selama 3 bulan itu. Terus dan tes IELTS-nya itu dibayarin. Are you sure? Yes. Enak banget itu boleh dong diinfoin nanti ya. Iya, bridging course. Namanya bridging course LPDP. Nanti teman-teman bisa searching aja di internet. Bridging course gitu. Itu 2 kali dibayarin. Jadi trial pertama gitu berapa, trial kedua berapa gitu. Dan alhamdulillah aku sudah mencukupi gitu untuk IELTS-nya dan bisa, aku lebih confident aja gitu kan. Dan karena aku ngerasa kok IELTS lebih mudah daripada IBT gitu. Kemarin IBT mungkin cukup sulitnya karena kita ngomong sama komputer ya gitu. Dan ternyata aku lebih suka ngomong sama orang daripada komputer. Jadi mungkin itu sih aku lebih senengnya. But it's up to you. Jadi kalau misalnya lebih suka IBT it's okay, lebih suka IELTS juga it's okay gitu. Gitu. Jadi memang kalau aku boleh rangkum sedikit tadi, strategi pertama memang harus fokus dulu di IELTS. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Gak perlu IELTS tapi IBT juga boleh sih ya. Dua-duanya. Karena itu kayak satu hal yang istilahnya jadi peluru
pertama yang bisa ngebantu buat nembak dan bisa mencapai goals untuk reach beasiswa di luar gitu ya. Betul ya. Nah habis itu Oke. baru ke tes kan. Kalau di LPDP kan ada tes bakat skolastik, kemudian tes interview gitu. Gitu sih. Jadi kalau Oke. TBS kemarin itu tergantung passing grade sih gitu. Kalau misalnya kita bisa ngelewatin passing grade, insya Allah kita bakal lolos gitu kan. Kalau misalnya belum ya mungkin nanti di seleksi selanjutnya gitu. Kemudian kalau interview, kemarin aku sempat ada hal unik sih. Jadi aku kemarin TBS sama interview itu lagi ada project di Bali di Nusa Penida. Dan akses untuk internet itu sulit banget. Dan yang ada akses itu hanya di resort ataupun cafe. Kan itu banyak di Bali ya. Iya. Tapi kan mereka gak punya ruangan tertutup gitu kan. Mesti ruangnya terbuka semua. Nah pas TBS aku mau gak mau tuh cari resort yang agak tertutup. Tapi memang kayak kelihatan orang lagi berenang dan sebagainya gitu-gitu kan. Jadi memang konsentrasinya tuh gak bisa fokus banget ya. Gak fokus-fokus banget. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah memudahkan gitu kan. Terus yang kedua yang pas interview nih. Pas interview itu jurinya kan 3 kan. Kan juri interviewernya gitu 3. Terus mereka minta aku untuk laptop itu diputar 360 derajat gitu kan. Dan posisinya aku gak di ruangan, itu di cafe. Pas ngelihat, oh ini itu kok ada bule gitu kan. Di situ ada orang, iya bu saya gak punya tempat nih, gak punya tempat tertutup gimana ya. Terus coba kamu tanya gitu kan ke pelayannya. Terus mau gak mau aku waktu itu langsung tanya kan, udah panik kan gitu kan. Pak ini ada gak tempat tertutup gitu. Oh gak ada mbak, adanya itu kamar resort gitu kan. Tapi kan harus bayar gitu kan. Gak mungkin aku cuma berapa jam, sejam doang hanya untuk ini kan interview. Terus harus bayar berapa juta gitu kan waktu itu resortnya. Terus akhirnya ditemukanlah tempat ya kecil, gelap gitu. Terus masnya bilang ada mbak 1 gudang. Gitu. Udah terus habis itu aku gak punya pilihan lain karena aku harus cepet juga. Jadi aku mau gak mau ke di sana. Itu cuman ruangan kecil, terus ada ranjang bertingkat gitu. Terus ada kasur-kasur, gak ada jendela. Jadi aku kalau untuk ada cahaya tuh aku buka pintu dikit. Tapi alhamdulillah jurinya kayak menyemangati gitu kan. Oh mbak kamu tetap cantik kok walaupun gelap gitu. Iya. Masya Allah ya. Tapi suportif sih waktu itu interviewernya gitu. Alhamdulillah dari situ lolos dan baru habis aku apply kampus. Alhamdulillah.